Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di seri konsep dasar sistem bilangan sesi pertama. Kayaknya kita akan bahas hal-hal yang kamu wajib paham banget nih mengenai konsep dasar sistem bilangan. Dan insya Allah di video ini akan bermanfaat buat kamu-kamu yang baru ngawali sekolah atau kuliah di jurusan teknik ya. Oke ya, selamat menyimak. Jika menyukai video ini, silakan klik tombol jempol ke atas. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe. Untuk mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru, silakan klik tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya mengenai konsep dasar sistem bilangan. Nah, di sini saya akan ngawali dengan kisah seorang peternak kambing ya, panggil saja namanya si Bro. Oke, si Bro ini orang zaman dulu ya, dia belum kenal angka seperti yang kita kenal sekarang ini. Oke, jadi si Bro ini punya kambing. Kemudian kalau si Bro ditanya, "Bro, ternakmu, kambingmu ada berapa, Bro?" Jawabnya si Bro gimana? "Aku punya kambing segini," gitu ya, sambil menunjukkan jarinya gitu ya kepada kita ya. Nah, ternyata si Bro ini menggunakan jarinya ini untuk mewakili satu jari satu kambing. Jadi dia adalah berusaha mewakili jumlah kambingnya dengan jumlah jari gitu. Oke, alkisah karena si Bro ini orangnya ulet dan rajin gitu ya, maka ternak kambingnya makin banyak gitu ya. Dan kalau sekarang si Bro ditanya, "Bro, berapa jumlah kambingmu?" Maka si Bro jawabnya adalah, "Sekarang kambingku ada segini," gitu ya. Nah, kalau kita tahu nih ada 8, tapi si Bro kan nggak tahu. Dia taunya itu satu kambing ya satu jari gitu ya. Jadi diwakili dengan jarinya gitu. Oke, makin lama si Bro ini makin sukses aja nih. Jadi karena mungkin dia itu memang ulet banget dan kayaknya sering lihat video tutorial mengenai ternak kambing di YouTube gitu. Jadi dia itu banyak inspirasinya gitu ya. Nah, kalau sekarang si Bro ditanya, dia sekarang udah nggak bisa jawab nih. Ya, kenapa? Karena jumlah jarinya itu terbatas ya, cuma 10. Sehingga semakin banyaknya kambing yang harus diwakili dari jarinya, si Bro sekarang udah bingung nih. Gimana caranya mewakili jumlah kambingnya dengan sesuatu yang lain gitu ya. Nah, oke ya, kita selesaikan kisah si Bro ini sampai di sini dulu. Sekarang kita lanjutkan nih. Jadi sekarang kita masuk ke pengantar sistem bilangannya sendiri. Oke, sistem bilangan adalah satu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Jadi kita perlu untuk mencacah dan menghitung suatu benda. Oke ya, jadi tadi si Bro itu berusaha menghitung jumlah kambingnya ya dengan jarinya gitu. Selanjutnya, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik gitu. Suatu item fisik ya. Jadi si Bro tadi adalah berusaha mewakili kambingnya gitu ya dengan jarinya gitu. Selanjutnya, simbol maupun lambang bilangan yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Nah, yang kalau kita kenal sekarang ini contohnya ada 9, ada angka Romawi 10, angka Romawi 5, kemudian ada angka heksa F gitu ya, dan selanjutnya. Oke, jadi jelas ya mengapa kita perlu sistem bilangan. Seperti sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita perlu sistem bilangan beserta simbol dan lambangnya itu untuk mencacah, menghitung, dan membilang atau mengukur sesuatu. Nah, tadi ini yang item yang mau dihitung itu bendanya adalah kambing. Kemudian si Bro itu menggunakan mewakilinya dengan sejumlah jarinya ya. Dan sekarang kalau kita nggak bisa menggunakan sistem bilangan ya yang kita kenal sekarang ini dengan desimal ya. Contohnya ya, kita gunakan lambang bilangan 2 seperti ini gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian istilah basis atau base atau radix ya dari sistem bilangan. Sistem bilangan menggunakan basis atau radix ya, atau base ya, yang tergantung dari jumlah simbol atau lambang bilangan yang digunakan. Contohnya nih, sistem bilangan basis 10 atau desimal ya, dia menggunakan 10 buah lambang bilangan yang kita tahu ya, dari 0 sampai 9. Kemudian kalau basis 8 atau oktal ya, gimana kira-kira? Ya, dia menggunakan 8 buah lambang bilangan, yaitu dari 0 sampai 7. Contoh lagi, satu lagi, sistem bilangan basis 2 atau biner ya. Ya, dari namanya aja kita tahu ya kalau dia menggunakan 2 buah lambang bilangan, yaitu 0 dan 1.
Oke, ini ada beberapa jenis sistem bilangan yang lazim digunakan ya, dimulai dari sistem bilangan basis 10, biner basis 2, kemudian sistem bilangan basis 8 atau oktal, dan sistem bilangan basis 16 atau heksadesimal. Jadi di channel ini ya saya sendiri tidak akan terlalu dalam membahas secara matematikanya ya. Jadi saya hanya akan menggunakan cara-cara praktisnya saja yang gampang digunakan insya Allah gitu ya. Karena apa? Karena background saya sendiri atau mungkin yang banyak saya alami adalah kejadian atau hal-hal di dalam dunia komputer yang mana sangat intens juga menggunakan sistem bilangan ini. Oke ya, kita mulai ya, bahwa untuk sistem bilangan basis 10 atau desimal itu sangat umum ya, kita sudah dari kecil ya kita diajari atau kita menggunakan basis 10 ini, sehingga saya rasa ini tidak ada masalah. Dan bahkan nanti saya akan gunakan sistem basis 10 ini untuk mencoba menganalogikan ke sistem bilangan yang lain sehingga akan mudah diterima gitu. Kemudian untuk sistem bilangan basis 2 atau biner ya, ini sendiri sangat intens digunakan di dalam komputer ya, dalam banyak perhitungan komputasi gitu ya. Karena apa? Karena hanya ada dua logik ya, yaitu 1 dan 0 gitu ya. Kalau di komputer ada tegangan dan tidak ada tegangan gitu. Sistem digital kan seperti itu. Oke, untuk basis 8 ini berapa digunakan gitu ya. Kemudian yang intens juga digunakan adalah basis 16 atau heksadesimal. Ini contoh penggunaannya adalah untuk di MAC address maupun di IPv6, IPv6 gitu ya. Itu banyak menggunakan basis 16 atau heksadesimal. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh simbol atau lambang bilangan ya. Ini basis 10 ya, ada banyak sekali. Yang ini yang kita kenal biasa gitu ya. Kemudian ini adalah huruf Arab, kemudian ini adalah huruf Romawi, dan seterusnya. Oke, inilah yang disebut dengan lambang bilangan. Ya, selanjutnya nih konsep dasar sistem bilangan. Ini adalah sebenarnya core of the core atau inti dari materi ini ya. Jadi gini, ada sebuah pernyataan bahwa dalam sebuah sistem bilangan itu mempunyai satu base atau radix, kemudian absolute digit, kemudian positional place atau posisi ya, nilai posisi yang dikenal sebagai bobot. Oke, kita ambil contoh adalah angka 764 ada tanda kurung 10 seperti ini. Oke ya. Sekarang mana yang disebut base, mana yang disebut absolute value, mana yang disebut positional value atau bobot gitu. Oke, inilah sebelah kanan ini, angka 10 ini adalah base atau radixnya. Dari di sini kita tahu bahwa ini adalah bilangan desimal gitu ya, dengan ditunjukkan dengan base-nya atau radixnya. Dan ini juga nggak harus ditulis ya. Ini adalah bahwa ini adalah base-nya seperti itu. Oke, kemudian ini adalah ada digit ke-1, digit kedua, dan digit ketiga. Oke, disinilah kita di digit ke-1 kita lihat bahwa absolutnya adalah 4. Jadi nilainya adalah 4 ini. Absolut itu nilai yang di sini ya. Kemudian bobotnya adalah 1. Satuan kan satuannya. Kemudian nilainya adalah 4 kali 1 atau 4. Kemudian digit kedua ya kita kenali sebagai puluhan ya. Nah, nilai absolutnya dia 6. Kemudian karena puluhan ya bobotnya 10, maka nilai daripada di digit ini adalah 6 kali 10 yaitu 60. Kemudian digit ketiga ya, dia ini adalah kita kenal sebagai ratusan. Bobotnya sendiri adalah 100 ya. Sedangkan nilainya absolutnya adalah 7, makanya sekarang nilai di digit ini adalah 7 kali 100 adalah 700. Oke, kembali ya saya tegaskan bahwa absolute value adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Kemudian position value atau bobot adalah nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Jadi kalau kita mau tahu nilai suatu digit ya di kotak itu ya, atau di digit itu adalah kita kalikan antara nilai absolut dikalikan dengan bobotnya. Oke, sekarang kita berikan contoh nilai absolut dan bobot pada sistem bilangan desimal. Kita berikan angka 43.208 ya, 43.208. Kita berikan tanda seperti ini untuk menandakan bahwa dia adalah base 10 ya, basis 10 atau desimal. Oke, sekarang kita analisa bahwa kita sebar menjadi ada 5 digit ya, dimulai dari digit yang paling kanan ke yang paling kiri ini.
Oke, angkanya kita tuliskan kembali 43208. Yang paling kanan itu adalah angka yang paling tidak berarti, atau kita kenal dengan istilah LSD ya, least significant digit ya. Kemudian angka yang paling kiri adalah angka yang paling berarti, atau most significant digit atau MSD. Oke, selanjutnya angka-angka ini ada per digitnya ada sebutannya. Kalau ini yang digit 1 kita kenal dengan satuan, bobotnya adalah 10 pangkat 0 atau 1 ya, karena satuan ini 1. Kemudian kalau puluhan, kita digit puluhan, dia adalah ternyata bobotnya adalah 10 pangkat 1 ya, atau 10, karena bulan 10 bobotnya. Kemudian kita lihat bahwa ini dikalikan 10 ya, dan 10 ke sini, dari satuan dikumpulkan 10 menjadi puluhan. Selanjutnya demikian juga dengan ratusan ya, bobotnya adalah 100, sementara ratusan sendiri adalah merupakan 10 kali lipat daripada puluhan gitu. Selanjutnya untuk digit keempat dia adalah ribuan, bobotnya adalah 10 pangkat 3 atau 1000. Nah, ribuan ini adalah tentu saja ya 10 kali daripada ratusan. Selanjutnya puluhan ribu ini bobotnya adalah 10 pangkat 4 atau 10.000. Kembali ya, bahwa dia adalah 10 kali daripada ribuan gitu. Oke, sekarang yang terakhir nih ya, dia adalah kalau kita mau tahu nilai absolut dan bobot dari desimal ini, kalau kita terjemahkan, kalau kita lihat gitu ya. Sekarang kita lihat adalah nilainya ya. Tadi kita sudah tahu bahwa nilai adalah nilai absolut ini dikalikan dengan bobot. Ya, kita mulai dari yang paling kanan boleh ya. Untuk digit yang paling kanan, digit satuan ini nilainya adalah 8 kali 1. 8 ini adalah nilai absolut dikalikan dengan 1 adalah bobot, sehingga nilai di digit ini adalah 8. Sebelah kirinya lagi puluhan ya, nilainya adalah 0 kali 10. 0 adalah nilai absolutnya ya, dikalikan dengan bobotnya 10, ketemunya 0. Kemudian sebelah kirinya lagi digit ketiga ya, berapa nilai di sini adalah 2, nilai absolutnya 2 ya, dikalikan dengan bobotnya 100 sehingga ketemu 200. Kemudian sebelah kirinya lagi di digit ribuan, kita lihat bahwa nilai absolutnya 3 dikalikan dengan bobotnya yaitu 1000, maka ketemu 3000. Sebelah kirinya lagi kita lihat bahwa ini adalah nilai absolutnya 4 dikalikan dengan bobotnya 10.000, maka ketemulah 40.000. Sehingga nilainya adalah dijumlahkan, kita jumlahkan dari semua digit ya, dari mulai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu ya. Di sini kita lihat 40.000 ditambah 3.000 tambah 200 tambah 0 ditambah 8, ketemu angkanya 43208 nih. Kembali ke sini ya. Ya, karena ini sama-sama desimal ya, jadi sama. Oke, saya rasa sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu kita bahas, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.